Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah diberikan nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Septiani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas A. Saya akan menyampaikan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Pada hakikatnya, diciptakannya manusia menurut Islam, yakni sebagai makhluk yang diperintah untuk menjaga dan mengelola bumi. Hal ini tentu harus kita kaitkan dengan konsekuensi terhadap manusia yang diberikan satu kesempurnaan berupa akal dan pikiran yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Yang kedua, asal-usul manusia, yaitu manusia terbuat dari air. Yang kedua, manusia terbuat dari tanah debu. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 59. Yang ketiga, manusia terbuat dari tanah liat. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syaffat ayat 11. Yang keempat, manusia terbuat dari tanah lumpur, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Yang kelima, manusia terbuat dari tanah tembikar. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Yang keenam, manusia terbuat dari saripati tanah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-16. Yang ketujuh, manusia terbuat dari tanah bumi. Terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 32. Yang ketiga, potensi-potensi manusia, yaitu potensi akal, potensi ruh, potensi kalbu, potensi fitrah, dan potensi nafs. Yang keempat, kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan-kelemahan manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran antara lain yaitu suka membantah, bersifat lemah, zalim dan bodoh, senang bermaksiat, mencintai kehidupan manusia, melampaui batas, malas berbuat baik, tergesa-gesa, senang berkeluh kesah dan gelisah, serta kikir. Yang kelima, sifat-sifat manusia. Secara garis besar, terdapat 3 sifat manusia dalam Al-Quran, yaitu sifat orang mukmin, kafir, dan sifat orang munafik. Yang pertama, sifat orang mukmin, yaitu khusyuk dalam sholat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Yang kedua, meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3. Yang ketiga, rendah hati. Terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Yang keempat, mau membayar zakat dan tidak berlebihan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4. Yang kelima, menjaga kemaluan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Yang keenam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
tidak membunuh kecuali dengan hak dan tidak berzina. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68. Yang ketujuh, memelihara amanat dan menepati janji. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Yang kedelapan, menjaga sholat. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 9. Yang kesembilan, bertaubat dan beramal soleh. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 71. Yang kesepuluh, selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Sifat orang kafir. Yang pertama yaitu berburuk sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Yang kedua, tidak mau menerima nasihat. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Sifat orang munafik. Yang pertama, beberapa karakter orang munafik dalam Al-Quran dinyatakan dalam ayat-ayat berikut, yaitu pendusta, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sombong dan tidak mau beriman, membuat kerusakan, serta menganggap orang beriman sebagai orang yang bodoh. Kelebihan manusia atas makhluk lain. Yang pertama, dibanding dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan, yaitu kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Yang kedua, di samping mampu berpikir dan serta mempunyai pilihan untuk berbuat dan untuk tidak berbuat. Ini berarti manusia mempunyai prinsip yang memungkinkan berpikir dan memilih. Prinsip ini disebut an-nafs al-insiyah. Yang ketiga, kemuliaan manusia bisa melebihi malaikat seperti: 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersyukur atau hormat kepada Adam alaihissalam. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma atau nama-nama ilmu pengetahuan. Sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu dan godaan setan. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.